Baik, jadi tadi disebut-sebut saya dari Malang. Itu tinggal saya sekarang, tempat kerja saya sekarang. Tapi sesungguhnya kalau ditelisik panjang caritonya, saya orang Pelandaan. Saya kelahiran dan saya besar di Tulungagung, paling tidak sampai SLA itu saya kelahiran desa Pelandaan, Kecamatan Kedung Waru, tonggone Pak Lurah Tawangsari itu ya. Jadi cuma Pak Lurah Tawangsari ku berang lor, saya itu berang kidul. Nah, saya kebetulan sesuai dengan ilmu yang saya tekuni, saya mengajar sejarah, mengajar arkeologi, kebudayaan. Saya sebagai pegawai di Universitas Negeri Malang, ngajar di sana, tapi juga ngamen juga di beberapa perguruan tinggi lain gitu ya, di Ciputra misalnya, juga sempat di Brawijaya walaupun bernaga tidak tetap itu di antropologi, dan moga-moga ke depan bisa agak sering ke Tulungagung gitu ya, untuk lebih kontribusi, karena saya juga sedang ancang-ancang untuk membuat satu tulisan tentang rawa-rawa purba yang ada di Tulungagung. Wis suwe ya, itu kan sudah 85. Lek ndak ditulis nih selak podo lali gitu ya. Gitu. Wis lali to, wis telung berapa? 35 tahun yang lalu to bisa. Wis suwe sak generasi gitu. Arep goleki praune ya. Prau rawane si ono apa ora gitu. Rumah rawa iku si ono apa ora. Dulu kan mestinya ada rumah-rumah rawa yang mungkin juga ada rumah panggungnya, dan lagi lek gak ndang ditulis kan selalali. Nah, kurang lebih demikian Pak gitu. Terima kasih. Terkait dengan satu program kegiatan yang disebut dengan Lingkar Wilis. Ini bukan menunjuk pada satu daerah, tapi lintas daerah. Lingkar Wilis ini meliputi 8 daerah yang ada di Jawa Timur. Salah satu di antaranya yang Lingkar Wilis itu adalah Tulungagung ya. Jadi walaupun tempat ini dengan lereng Gunung Wilis agak jauh ya, tetapi ini bisa dibilang sebagai lembah antara, yaitu antara lembah antara Wilis dan Gunung Kapur Selatan, Kendeng Kidul gitu ya. Masyarakat dan budaya yang ada di Lingkar Wilis yaitu Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun kota kabupaten, kemudian Nganjuk, kemudian Kediri kota kabupaten, dan Tulungagung ini memiliki kalau saya sebut sebagai rumpun ya, budaya yang di masa lampau, terutama sejak Sultan Agung dan seterusnya, kita berada di satu rumpun budaya yang disebut dengan Mentaraman ya. Nah, jadi apa yang tadi disajikan ini juga merupakan kasanah kesenian budaya Jawa, dan lebih khusus lagi adalah budaya Jawa Mentaraman. Saya tidak sebut Mataram, tapi Mataraman atau Mentaraman, karena ini merupakan kawasan pengaruh ya, dari budaya Mataram yang mengalami adaptasi, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dengan kreasi-kreasi lokal di daerah masing-masing. Ini adalah Mentaraman Tulungagung, dan lebih khusus lagi adalah Mentaraman Tulungagung Kidul, Tulungagung Selatan. Nah, ini contoh di mana kita memiliki kasanah budaya yang berlangsung panjang lintas masa. Kalau saya menyebut Tanggung, saya jadi teringat ada satu punden namanya Punden Tanggung. Dan kalau kita ke Museum Tulungagung, Museum Majakensis, ada satu luar biasa, ada satu temuan ini Pak Lurah, Mbah Lurah Tanggung mestinya juga mesti memotret, memfotonya, dan kemudian foto ini juga kita kenalkan, karena bendanya sekarang sudah dipindahkan dari Tanggung ke museum, tetapi jejaknya saya kira kita perlu punya. Ada peninggalan masa lampau dalam bentuk arca, yaitu arca Bima dari Tanggung. Dan arca Bima dari Tanggung ini relatif utuh, walaupun tidak sangat besar, tapi relatif utuh. Jadi kita
jarang. Arca Bima itu tidak sangat banyak. Nah, Tanggung punya Arca Bima, ya. Bima sangat penting, saya kira teman-teman cukup paham tentang siapa Bima, dan salah satu posisi penting Bima ini terkait dengan petani. Saya pernah menulis agak panjang tentang Bima, sahabat petani, gitu ya. Jadi sahabatnya petani itu Bima, karena Bima itu adalah simbol maskulin, simbol laki-laki, dan sekaligus simbol kesuburan. Bima juga sangat berkaitan dengan kisah-kisah yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya Bima Lukar yang berkaitan dengan pembuatan kali Serayu, ini yang selanjutnya digunakan aliran sungai Serayu itu untuk irigasi juga. Ada lakon Bima yang disebut dengan Bima Tulak, yaitu bagaimana Bima dengan kemaluannya itu memberantas wereng. Bima Tulak. Ada kisah Bima Tani dan seterusnya. Oleh karena itu dapat dipahami jika konon arca-arca Bima itu seringkali kedapatan di area persawahan. Dan saya yakin daerah ini pada masa lampau, daerah yang terletak di tepian timur dari rawa-rawa purba di Tulungagung Selatan, ini merupakan daerah pertanian yang subur. Oleh karena itu dapat dipahami jika di tempat ini kita mendapati adanya jejak, tepatnya di Punden Tanggung itu adalah Arca Bima. Jadi monggo teman-teman nanti suatu saat, karena ini juga tempat di mana kesenian itu digeladikan, diolahkan, suatu saat bisa mengangkat cerita Bima, Pak. Karena kebetulan juga arcanya ada, kita bisa punya muatan terserah, mau dalam bentuk tarian atau sendera tari atau mungkin pertunjukan wayang kulit dengan secara khusus lakon Bima. Kebetulan ada naskah-naskah khusus yang justru naskah itu disimpan di Leiden yang secara khusus melakonkan varian-varian Bima. Jadi banyak sekali lakon Bima yang oleh Mun, Y.L. Mun itu dikumpulkan dari dua daerah, yaitu dari Nganjuk dan dari Gunung Kidul, ya. Kisah Bima Tulak, kisah Bima Lukar, kisah Bima Pendowo Tani, ya, termasuk Bima Tani dan seterusnya. Ini adalah kisah-kisah tentang Bima yang justru konon kisah-kisah ini tumbuh subur itu di kalangan dalam-dalam desa. Jadi bukan dalam-dalam besar, dalam-dalam keraton, tapi tumbuh di lingkungan dalam desa, karena kisah-kisah tentang Bima ini sangat berkaitan dengan konteks lokal, khususnya konteks pertanian. Nah, ini yang saya kira sekali lagi mohon Bapak merintis untuk satu saat. Ini kata Bima nih. Wah, satu saat. Jadi Bima juga kita kenal sebagai tokoh peran yang penting ketika dalam peruatan. Nah ini ya, monggo. Nah, kebetulan juga ada arca Bimanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi saya senang karena kita berada langsung di tengah-tengah masyarakat di Tanggung yang juga merupakan desa yang sangat bersejarah, karena di sebelah barat timur Tanggung itu juga ada satu bagian dari satu gunung yang agak besar, itu yaitu Gunung Budak gitu. Itu Gunung Budak Tanggung ya? Iya, Tanggung ya, dengan jejaknya yang sangat penting baik legenda ataupun tinggalan arkeologis, yaitu Gua Kritisnya, ya. Nah, ini saya kira seperti halnya Tawangsari. Tawangsari juga desa bersejarah, Tanggung pun juga desa bersejarah, hanya beda masa, ya. Kalau Tawangsari lebih di masa perkembangan Islam, di tempat ini cukup panjang, ya, mulai dari masa Hindu-Buddha juga tadi disebut sampai dengan masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini juga tercatat sebagai paling tidak pernah menjadi basis, ya, tempat di mana gerilyawan-gerilyawan pada masa lalu itu sempat singgah di tempat ini. Jadi perjalanannya panjang, sama-sama merupakan desa bersejarah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang saya maksud bahwa desa itu sebenarnya punya kekayaan, kalau saya menyebut sebagai kekayaan internal. Nah,
Ada banyak kekayaan internal yang dimiliki oleh desa. Salah satu kekayaan internal yang dimiliki oleh desa itu adalah kekayaan internal dalam bidang seni budaya. Ya. Kalau yang kita hadir tepat di ini lebih berhubungan dengan kesenian. Kebudayaan lebih luas lagi daripada sekedar kesenian. Ya. Tadi saya juga menyebut-nyebut bahwa antara kesenian, misalnya seni pewayangan, dengan lingkungan sekitar, ini bukan merupakan dua hal yang terpisah. Kisah Bimo yang berhubungan dengan cerita-cerita yang bermuatan agraris pertanian, ini contoh tentang bagaimana kesenian itu hadir di masyarakat sesuai dengan konteks lokalnya. Karena konteks lokal di sini kan agraris, gitu. Oleh karena itu Bima itu hadir di tempat ini dalam konteksnya sebagai konteks agraris. Oleh karena itu saya berharap kalau Mbah Lurah Tanggung nanti membuat bersih desa, ya iso ya lakone ya ojo lakon-lakon umum lah, ya lakon-lakon Bimo. Dan moga-moga ini bisa menjadi produk lakon lokal dari masyarakat yang ada di Tanggung, ya, karena Tanggung juga memiliki arca Bima yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Di Tulungagung itu sebagai informasi hanya ada 3 situs yang memiliki Bima, yang ada arcanya tinggal 2. Satu di Tanggung yang sekarang disimpan di Museum Tulungagung, dan Penampian itu juga ada yang juga sekarang di Museum di Museum Tulungagung Pajak Kensis. Ada satu lagi arca Bima yang cukup gede sebenarnya, itu dari Tunggangri, tapi hilang Pak. Arcanya cukup besar, arca Bima. Jadi tidak banyak, ya, tidak banyak. Tapi lumayan, Tulungagung walaupun tidak banyak, paling tidak punya 3 gitu ya. Nah, monggo nanti teman-teman, saya kira teman-teman ini sudah melalang panjang ya tentang pengalamannya di bidang kesenian. Itu monggo dikreasikan kisah Bima itu, sehingga saya berharap entah setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bakal muncul lakon lokal di Tanggung yang mengangkat Bima dalam kait konteksnya itu dengan pertanian. Monggo kemawon. Nah, jadi ini ya, jadi salah satu kekayaannya itu adalah kekayaan dalam bidang seni dan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah pertanian. Termasuk di dalamnya juga tentu lingkungan yang khas, karena mungkin juga daerah ini pada saat-saat tertentu di masa lampau juga langganan luapan dari rawa-rawa purba ya. Jadi kita sudah tidak jumpai rawanya, paling tidak sejak tahun 1985, itu ketika dibuat terowongan yang disebut dengan Pematusan 2 atau Niama 2, dan apa yang disebut dengan Parit Raya. Saya tidak tahu posisi Parit Raya itu kalau di tempat ini di sebelah mana ya, apakah ke barat? Oh, barat ya, ya. Barat. Ini juga merupakan satu kesejarahan yang penting ya, karena sejak adanya Parit Raya dan Niama 2, Tulungagung Selatan yang konon merupakan area rawa-rawa itu sekarang sudah menjadi daratan ya. Kita bersyukur bahwa ketika di tempat-tempat lain masih setiap kita mendengar berita setiap tahun dihajar banjir. Nah, Tulungagung paling tidak sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, 35 tahun lebih, itu berhasil dengan upayanya yang luar biasa berhasil membebaskan dirinya dari banjir ya. Dan moga-moga tidak balik banjir mana. Nah itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada kekayaan lain yang saya kira perlu dieksplor lagi, lebih ditimba lagi. Salah satu diantaranya yang tidak kalah pentingnya, walaupun mungkin di tempat ini saya tidak tahu ya, apakah ada tulisan-tulisan kuno, manuskrip atau teks-teks lama yang ditulis entah di Rontal atau di Deluang gitu ya, yang dimiliki oleh warga. Syukur-syukur ada ya tulisan-tulisan lama. Kalau tidak, kisah-kisah lokal itu saya kira juga dimiliki oleh desa ini dalam bentuk cerita lisan. Dan oleh karena itu monggo ke depan teman-teman mulai mengumpulkan, membuat
narasi ya tentang legenda-legenda lokal, apakah itu mitos, apakah itu legenda ya. Nanti dilengkapi dengan jejak-jejak masa lampau. Tadi saya sebut tentang jejak Arca Bima itu kan seringkali ternyata duwe ya punya gitu ya. Gunung Budak juga dengan banyak kisahnya ya, karena Gua Tritis ini ada salah satu arca dari Gua Tritis ini yang ternyata ada angka tahunnya itu yang berasal dari abad 12 awal, dari masa Kadiri. Nah, artinya Tanggung sebagai hunian ini sudah dijadikan sebagai areal hunian sejak masa kerajaan Kadiri itu. Bahkan sebelumnya tentu sebelumnya, karena masyarakat di daerah ini kan juga keturunan dari Homo Wajakensis ya. Jadi keturunan panjang ya. Kita tidak perlu malu. Homo Wajakensis itu manusia setengah kera, yaitu memang secara evolusi begitu ya. Tapi kan kemudian menjadi manusia yang sungguhnya menjadi Homo sapien. Kita sudah masuk Homo sapien, teman-teman di Tulungagung Selatan, walaupun leluhurnya itu adalah Pithecanthropus erectus, manusia setengah kera, tetapi setelah berevolusi menjadi manusia yang sesungguhnya menjadi Homo sapien. Karena itu ketika Homo Wajakensis 3 dan Homo Wajakensis 4 diketemukan, itu tidak lagi berciri Pithecus. Ya, Pithecus itu artinya kera, tapi sudah lebih ke Homo sapien. Jadi memiliki ciri-ciri fisik seperti ciri-ciri fisik manusia yang kita jumpai sekarang. Jadi tempat ini, daerah ini, masyarakat di area Tanggung dan sekitarnya ini merupakan keturunan panjang dari jejak-jejak manusia purba yang sudah ada di Tulungagung Selatan itu semenjak masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut, berkembang sampai dengan masa bercocok tanam, masa perudakian di zaman prasejarah, memasuki masa Hindu-Buddha, memasuki masa perkembangan Islam, masa kolonial hingga masa kemerdekaan seperti sekarang. Ini yang saya kira ke depan kita perlu untuk dapat kalau saya sebut ini ya, mengidentifikasikan dirinya sendiri. Kalau ngomong aku wong Tanggung itu seperti apa? Saya manusia wong Tanggung yang berbudaya lokal Tanggung, budayanya seperti apa? Saya orang yang wong Tanggung yang berbudaya Tanggung, yang tinggal di lingkungan Tanggung, lingkungannya seperti apa? Nah, ini saya kira perlu dibuatkan narasinya, karena desa itu kalau dalam bahasa Jawa, desa itu mowo ya. Ada yang seringkali kita dengarkan, desa itu Mowocoro ya. Nah, itu desa Mowocoro. Nah, karena desa itu Mowocoro, maka tata cara lokal itu juga perlu diidentifikasikan, perlu dinarasikan. Karena desa Mowocoro yang ada di desa yang merupakan tata cara setempat, inilah yang sebenarnya menjadi akar untuk menjadi referensi penting untuk membuat apa yang disebut dengan perdes. Ya, perdes itu kan berkaitan dengan tata coro, tata cara desa dalam bentuk peraturan desa ya, peraturan desa. Dan ini mestinya juga sesuai dengan tata cara yang mentradisi di desanya. Nah, tata cara yang mentradisinya seperti apa? Nah, itu harus kita kumpulkan dulu gitu ya. Jadi yang pertama, desa itu Mowototo ya. Oleh karena itu desa Mowototo, Mowocoro, sehingga desa Mowocoro. Tapi desa itu juga Mowocarito. Nah, gitu ya. Punya cerita sendiri-sendiri. Cerita di Tanggung. Ya, Mowocarito, caritonya di Tanggung dan caritonya di Tawangsari berbeda. Ceritanya di Ngentrong bisa berbeda lagi gitu ya. Di Ngentrong di Besule punya cerita yang berhubungan dengan Bedalem misalnya ya. Itu. Nah, jadi ada Mowocarito. Nah, ini juga penting. Ceritanya seperti apa? Nah, mari kita narasikan. Kemudian desa juga Moworupo, ada rupanya. Rupanya desa Tanggung itu kaya apa gitu ya. Barangkali tidak semua desa punya gunung kapur. Tanggung punya gitu ya. Bahkan gunung kapurnya itu sangat khas sehingga mendapatkan
sebutan yang sangat khas juga sesuai bentuknya, Gunung Cikra. Itu ya, Gunung Cikra. Gunung kok koyo Cikra itu. Jadi Tulungagung itu punya dua sebutan yang berhubungan dengan Cikra. Tulungagung Selatan punya Gunung Cikra, Tulungagung Kota punya Gereja Cikra. Itu gereja yang di sebelah selatan stasiun di gereja Katolik itu orang menyebutnya Gereja Cikra. Ini menarik gitu ya. Tapi Gunung Cikra ini juga acap mendapat sebutan Gunung Budak. Nah, ini ada legenda yang sangat menarik gitu ya. Gunung Budak ini kalau di Padang itu punya kisah tentang Malin Kundang. Di sini juga ada kisah yang berkenaan dengan Gunung Budak gitu ya. Nah, Gunung Budak ini digambarkan terkait dengan seorang Joko, orang yang masih belum menikah lajang, yaitu Joko Budak, seorang pertapa. Jadi bolehlah Joko Budak itu bukan kisah yang sesungguhnya, tapi kisah tentang adanya pertapa ini mengingatkan kepada kita bahwa konon di Tulungagung Selatan itu ada tempat pertapaan. Apakah benar begitu? Terbukti karena ada satu karsian yang ada di Tulungagung Selatan, tempat para resi. Karsian itu di mana? Karsian itu di Gunung Budak dan jejaknya berupa godritis. Ya itu. Karsian yang panjang, paling tidak karsian tempat para resi yang sudah ada sejak abad 12 berlanjut terus sampai dengan masa Hindu-Buddha akhir, masa Singasari, masa Majapahit akhir dan seterusnya, dan jejaknya masih tertinggal sampai sekarang. Ini kawasan yang punya rupa tertentu. Di bagian timur itu agak tinggi, bahkan ada tempat yang sangat menjulang tinggi yang berupa Gunung Budak, tapi di bagian barat itu rendah karena tempat ini juga merupakan daerah pinggiran dari rawa-rawa purba, sehingga Tanggung ini mirip dengan sebutan campur darat ya. Ya ono darate tapi ono banyune. Jadi yang di barat itu lebih ke air, di timur itu lebih ke daratan, ke tanah gitu ya. Nah, ada transisi antara ada garis batasnya, ada watesnya. Karena itu di daerah Tulungagung Selatan ada banyak tempat yang memiliki unsur sebutan wates. Di dicampur juga ada wates ya. Tapi juga di daerah di daerah Besuki juga ada wates, yaitu wates Griyo. Nah, kenapa ada sebutan wates-wates? Karena tempat inilah yang menjadi watas, perbatasan. Batas apa? Yaitu batas antara tanah dan air, gitu ya. Karena ada tanah yang agak meninggi, yang itu kita sebut sebagai kawasan daratan, tapi ada tanah yang mencekung, yang merupakan kawasan air dan perbatasan tanah dan air. Jadi kalau ini pasang surut nanti di rata-rata ketemu garis batasnya di sini, itulah wates. Wates yang timur itu adalah wates yang campur darat, wates yang di barat selatan itu adalah wates yang kemudian disebut dengan wates Griyo. Nah, desa Mowo Rupo ini mesti dihadirkan, dikisahkan, karena kita kan membangun desa itu bangun opo Rupo nih desa muka paham harus dibangun seperti apa. Nah itu, nah jadi Mowo Rupo itu penting. Nah kemudian yang berikutnya lagi saya menyebut desa Mowodoyo ya. Mowodoyo, masing-masing desa itu punya daya sendiri-sendiri, karena itu kita bisa menyebut dengan daya desa ya. Daya desa itu berupa apa? Bisa berupa apa yang kita sebut sebagai potensi desa. Potensi desa macam-macam. Ada potensi seni budaya, ada potensi sosial, ada potensi fisik alamiah. Oh, tempatnya subur ya. Oh, tempatnya memiliki mineral yang tinggi ya. Daerah selatan punya mineral bebatuan yang luar biasa, termasuk di sini. Sehingga tadi di teras itu saya juga menjumpai produk-produk mebeler yang menggunakan produk-produk bebatuan lokal ya. Nah ini merupakan doyo desa ya, daya desa. SDM itu juga doyo desa. Nah, pertanyaan yang hadir kepada kita, apakah daya desa itu sudah diupayakan untuk memberdayakan desa ya. Sebenarnya desanya itu mempunyai daya, tapi daya yang dimiliki oleh desa itu tidak menjadikan desanya itu menjadi desa yang berdaya. Oleh karena itu kewajiban kita bersama, bagaimana daya desa yang dimiliki
baik itu potensi desa dengan SDM-nya itu juga merupakan sumber daya desa itu untuk menjadikan desa itu menjadi desa berdaya. Karena kejayaan suatu daerah itu akan ditentukan oleh kedayaan dari satu desa. Jadi saya pernah diminta untuk membuat renstra, untuk membuat untuk membuat jadi kalau pilkada itu kan pasti ada yang akan diusung oleh masing-masing pilkada calon itu ya. Saya kebetulan langganan untuk membuat itu di Batu, mulai dari Edi Rupoko periode pertama, Edi Rupoko periode kedua, Dewanti dan sebagainya. Saya memiliki teks lain, memiliki semacam slogan, itu adalah desa berdaya, kota berjaya, gitu ya. Berjayanya kota, karena kebetulan Batu itu kan pemerintahan kota ya. Berjayanya kota itu karena keberdayaan desa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberdayakan desanya. Nah, untuk bisa memberdayakan desanya, kita perlu memahami desa kita. Nah, pentingnya DPKdes itu adalah itu tadi. Jadi paling tidak catur mowo tadi ya, yang saya sebut sebagai mowo toto, mowo rupo, mowo carito, mowo doyo dan sebagainya itu kita hadirkan. Tidak harus rumit-rumit ya dihadirkan, itu mesti harus dengan kalau berkas-berkasnya itu sak tumpuk iso iso setengah meter kandele itu tambah ya sapa sing gelem maca. Paling tidak kita menangkap pokok-pokoknya. Jadi pokok-pokok yang berkenaan dengan 4 mowo tadi kita tangkap, tapi kita identifikasikan, kita kita identifikasikan, kita pahami bersama. Nah, berdasarkan kepahaman itulah maka kita menyusun suatu program yang saya sebut sebagai program strategis. Jadi sehingga program-program desa itu bukan hanya program rutinan, ada memang program rutinan ya yang mesti dikeluarkan. Kalau di di lingkungan pemerintahan kota atau kabupaten itu memang ada belanja rutin ya. Misalnya ATK itu belanja rutin, gaji karyawan pegawai itu belanja rutin. Tapi kan juga sebagian dari dari APBD, sebagian dari sebagian dari PAD dan APBD daerah itu dibuat dimanfaatkan untuk membuat apa yang saya sebut sebagai program-program strategis. Nah, jadi strategis, artinya strategis itu program ini perlu dipilih ya, yang merupakan program-program yang strategis. Contoh, program strategis itu adalah program yang bertriple effect. Ya, triple effect itu seperti kalau kita main karambol itu ya, kita tembakkan di satu anak karambol ini, ternyata mentale itu kena dengan anak karambol lain. Ini jadi beranak pinak jadinya. Nah, oleh karena itu kita mesti itu yang kita dahulukan. Jadi yang bertriple effect. Nah, inilah yang saya sebut sebagai program strategis. Teman-teman di Kendal Bulur dengan program strategisnya, dengan BUMDesnya, ini membuat satu kegiatan yang bertriple effect ya. Yang apa tadi kita lewati itu, Mas? Apa itu? Tempat wisata apa? Amanapula. Nah itu kan ya bertriple effect ya. Triple effectnya malah ono parkiran swasta nih, warung-warungnya jalan dan seterusnya. Ini adalah program-program strategis. Tapi program strategis itu juga sekali lagi tidak hanya sekedar strategis, tapi kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Pas apa gak, gitu loh. Jadi jangan wah nek ngomong ternyata ini luar biasa menghasilkan, langsung diadopsi itu diambil, diterapkan mentah-mentah. Jangan ya, kita tidak mengadopsi program-program strategis yang berhasil di tempat lain, tapi kita mengadaptasi. Artinya ketika diterapkan di desa itu disesuaikan dengan apa yang kita sebut sebagai konteks lokal. Nah, PPKdes, DPKdes dan sebagainya itu
adalah referensi bahan untuk mengkonteks lokalkan, sehingga strategis iya, tapi juga kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.